Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelianti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membagikan sedikit materi tentang packing order teori. Packing order teori berlawanan dengan trade-off teori, yaitu packing order teori menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal. Tetapi kas memiliki peran sebagai penyanggah antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam sejumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Itu menurut Meyers dan Majluf 1984. Cohen et al. 2000 dengan ringkasan mengiktisarkan teori packing order sebagai berikut. A. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. B. Perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang C. Pada saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jumlah modal akan dilakukan terakhir. Yang D. Untuk mengantisipasi keuangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Packing trade order teori mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa dapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dan hasil kegiatan opsionalnya. Teori packing order menjadi salah satu teori memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding dalam penelitian ini, karena teori order packing menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyanggah laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independen capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori packing order.
menurut teori packing order ada hubungan negatif antara kapital ekspeditur dan kepentingan kas, karena kapital ekspeditur dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki kapital ekspeditur berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan kapital ekspeditur yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Mungkin sedikit yang saya bisa jelaskan untuk teori packing order itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.